Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja kamu keluar bepergian, fawalli, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu dalam salat syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram, Ka'bah. Wa innahu lal haqqu, dan sungguh itu sungguh kebenaran, ketetapan min rabbika, dari Tuhanmu. Wa amallahu bighafilin, dan tidaklah Allah itu bighafilin, lengah lalai, amma ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja kamu keluar bepergian, fawali wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke dalam salat ke arah masjidil haram. Wa haitsuma kuntum, di mana saja kalian berada, fawalu, maka hadapkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian dalam salat syatrahu, ke arahnya, yaitu masjidil haram, li alla yakuna linnas, agar tidak menjadi linnas bagi manusia, yaitu Yahudi dan musyrik, alaikum hujjatun, alasan atas kalian, illa, kecuali alladzina zalamu, yaitu orang yang zalim, minhum, di antara mereka, fala takhshawhum, maka jangan kalian takut pada mereka, wakhshawni, takutlah kalian kepadaku. Wali utimma ni'mati, dan agar aku sempurnakan nikmatku, yaitu agama Islam, alaikum, atas kalian, wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapatkan petunjuk. Tidak Sudi berkata, ketika Rasulullah itu diperintahkan memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, orang musyrik Mekah itu berkata, Muhammad bingung ya, dengan agamanya. Sekarang ia menghadap ke arah kiblat yang sama dengan kalian. Ia sadar bahwa kalian lebih benar. Ia bingung dan ingin masuk agama kalian. Oleh sebab itu Allah menurunkan ayat. Ya, ayat ini diturunkan. Jadi menerangkan masalah kiblat umat Islam. Jadi dimanapun kita bisa mengingat Allah. Jadi Allah pun mengetahui yang kita kerjakan, sehingga jangan setengah-setengah dalam menegakkan hukum Allah. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang yang zalim di antara mereka. Ya. Jangan kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepada kamu, kepada engkau Muhammad, dan agar kamu mendapatkan petunjuk. Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa mencari keridhaan manusia dengan apa yang memurkakan Allah, maka orang-orang yang tadinya memuji akan berubah mencelanya. Namun barang siapa mengutamakan ketaatan kepada Allah, meskipun berakibat orang-orang menjadi marah kepadanya, maka cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pembelanya dalam menghadapi permusuhan tiap musuh, kedengkian tiap pendengki, dan kedzaliman orang yang zalim. Ya. Jadi siapa yang mencari keridhaan manusia dengan apa yang membuat Allah murka, maka orang-orang yang tadinya memuji akan berubah mencelanya. Namun siapa yang mengutamakan taat kepada Allah meskipun berakibat orang-orang menjadi marah kepadanya, maka cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pembelanya dalam menghadapi permusuhan tiap musuh, kedengkian bagi tiap pendengki, kedengkiannya tiap pendengki, dan kedzaliman orang-orang yang zalim. Ya. Rasulullah juga bersabda, barang siapa takut kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa takut kepada Allah, maka Allah menjadikan takut kepada segala sesuatu. Jadi menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Orang kalau segan dengan Allah, maka semua makhluk ditundukkan, ya, ditundukkan untuk orang itu. Dan siapa takut kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Ya, ini hadis Rasul diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ya, diulang lagi, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Jadi kalau orang segan dengan Allah, semua makhluk ditundukkan, dibikin segan sama dia, kepada dia. Tapi barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia itu takut kepada segala sesuatu. Ya. Hadis diriwayatkan Al-Baihaqi. Ya. Fala takhshawhum wakhshawni wa utimma ni'mati 'alaikum la'allakum tahtadun. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul itu Muhammad minkum, dari golongan kalian,
Yatlu alaikum, dia membacakan kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami itu Al-Quran, wa yuzakikum, dan dia menyucikan kalian dari dosa dan maksiat, wa yu'alimukumul kitab, dia mengajarkan kalian kitab yaitu Al-Quran, wal hikmata, hikmah yaitu sunnah, wa yu'alimukum, dan dia mengajarkan kalian malam takunu ta'lamun, apa yang kalian dulu belum mengetahui. Fadzkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku dengan ibadah. Jadi cara ingat Allah itu dengan ibadah. Azkurkum, aku akan mengingat kalian. Washkuru li, bersyukurlah kalian. Syukur ya, syukur kepadaku. Itu artinya apa? Dengan ketaatan. Jadi bersyukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi juga taat. Taat itu adalah bukti dia bersyukur. Wala takfurun, dan janganlah kalian mengingkari ataupun berbuat maksiat. Ya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepada kamu. Ya. Jadi cara Allah mengingat kepada kamu bagaimana aku limpahkan rahmat dan ampunan kepada kamu. Ya. Jadi aku pun ingat kepadamu. Berarti Allah melimpahkan rahmat dan ampunan kepada kamu. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu ingkar kepadaku. Janganlah kamu ingkar kepadaku. Washkuruli wala takfurun. Ya, jadi Allah Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang beriman akan nikmat-nikmat yang telah dia berikan kepada mereka dengan diutusnya seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab, hikmah, dan mengajarkan kepada mereka apa yang belum mereka ketahui. Rasulullah diutus oleh Allah kepada manusia untuk mengajarkan kepada mereka akhlak yang mulia, mensucikan hati mereka dari kekotoran jiwa yang mereka lakukan pada zaman jahiliyah. Rasulullah juga mengajarkan ya kepada mereka Alkitab, hikmah, guna beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena pada waktu itu manusia tidak pernah berpikir akan ada lagi kehidupan setelah mati. Ya, berkat risalah yang dibawa Nabi Muhammad Rasulullah SAW, mereka dapat selamat dalam kehidupan dunia. Yang lebih penting lagi, mereka selamat dari azab siksa mereka dan memperoleh surga yang penuh kenikmatan. Jadi Allah itu memerintahkan kepada orang beriman agar mereka selalu ingat kepada Allah, bersyukur kepadanya dengan cara selalu bertakwa kepadanya, mengikuti segala sesuatu yang mereka terima. Ya, segala sesuatu adalah itu semua semata-mata karena pemberian Allah. Apa yang mereka terima semata-mata pemberian Allah. Berusaha untuk menggunakan nikmat ya, sesuai dengan apa yang disyariatkan, serta ridho terhadap pemberiannya kepada kita. Jangan sekali-kali mengingkari nikmat Allah dengan tidak mengakui bahwasanya apa yang dapat kita raih adalah karena pemberian Allah, bukan atas kemampuan kita. Ya, jadi jangan pernah merasa kita ini bisa, kita ini mampu berbuat. Semuanya itu pemberian Allah. Nah, aku punya uang banyak kan karena kerja. Nah, itu keliru. Nah, kamu bisa kerja, dari mana kamu bisa kerja? Tenagamu dari mana? Bisa jalan ke tempat kerja, jalan kaki pakai apa? Tenaga. Ya, semua kamu bisa melakukan itu karena Allah yang memberi kekuatan sehingga kamu bisa mendapatkan sesuatu yang kamu katakan tadi kamu bisa mendapat. Itu intinya semuanya dari Allah. Kalau tidak ada campur tangan, tidak ada dari Allah, tidak ada keterlibatan Allah atas diri makhluk, tidak mungkin makhluk itu bisa melakukan sesuatu. Jadi jangan sekali-kali kita mengingkari nikmat Allah dengan tidak mengakui bahwasanya apa yang kita dapat, yang kita raih adalah karena pemberian Allah Ta'ala, bukan atas kemampuan diri kita sendiri. Ya, jelas ya. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, hai anak Adam, jika kamu mengingatku dalam dirimu, niscaya aku akan mengingatmu dalam diriku. Jika kamu mengingatku di tengah kumpulan manusia, niscaya aku akan mengingatmu di tengah kumpulan para malaikat, atau di tengah kumpulan yang lebih baik daripadanya. Jika kamu mendekat kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekat kepada kamu satu hasta. Jika kamu mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadamu satu depa. Jika kamu mendatangiku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan mendatangi kamu dengan berlari. Ya, jadi ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ista'inu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Mau kalian mohonlah pertolongan kepada Allah.
Bisabri wassalah, dengan kesabaran, ketaatan dan kebenaran. Bisabri, dengan kesabaran. Sabar, taat itu butuh sabar, dalam cobaan juga butuh sabar. Wassalah, dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, jadi kepada orang yang beriman agar menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Ya, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman. Jadi cara mencari pertolongan itu dengan sabar, kemudian dengan sholat. Sabar itu dalam taat, taat itu juga butuh sabar, menghadapi cobaan juga butuh sabar. Ya, jadilah penolong ya, jadi penolong antara sabar dan sholat itu jadi penolong. Jika kita perhatikan ayat ini, sabar itu mendahului kata sholat. Ya, dalam hal ini itu ada isyarat apabila kita ditimpa suatu musibah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah sabar dulu terhadap apa yang telah ditentukan Allah kepada kita. Setelah itu lakukanlah sholat untuk memohon kepada Allah agar ditambah kesabaran, diberikan jalan keluar. Ya, dan Allah Ta'ala berjanji bahwasanya Dia selalu beserta bersama orang-orang yang sabar. Ya, Rasul bersabda, sungguh mengejutkan perihal orang mukmin itu. Allah tidak menentukan sesuatu kepada mereka, melainkan ada kebaikan bagi mereka. Apabila mereka mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, maka yang demikian itu adalah baik bagi mereka. Dan jika mereka mendapatkan kesusahan, lalu mereka bersabar, maka yang demikian adalah baik bagi mereka. Nah, ini orang mukmin itu ya seperti itu. Ya, mendapatkan kebahagiaan, bersyukur. Ketika mendapatkan kesusahan, bersabar. Isinya sabar, syukur, sabar, syukur. Ya, dalam hadis lain juga disebutkan, jika Rasulullah menghadapi suatu masalah, maka beliau mengerjakan sholat. Ya. Itu hadis Imam Ahmad dan Nasai. Jadi kita diperintahkan Allah untuk bersabar dalam menghadapi suatu permasalahan. Allah mengilhamkan ada dua jalan, fasik dan jalan takwa. Ya, ketika manusia itu mendapat masalah, maka yang diilhamkan terlebih dahulu adalah ilham fasik. Dan ketika ilham fasik itu diambil, maka akal buntu. Maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang fasik. Sabar adalah jalan menekan nafsu agar terletak di bawah akal. Namun jika nafsu ada di atas akal, berarti masih fasik, sehingga tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Jadi Allah perintahkan untuk sabar agar bisa menekan posisi nafsu di bawah akal. Ya, di sini kita berkemungkinan mendapatkan petunjuk karena posisinya nafsu di bawah akal. Baru kita bisa menerima petunjuk ketakwaan. Tanpa sabar tidak mungkin nafsu itu turun. Ya, jadi diturunkan nafsu itu dengan sabar sehingga akal berada di atas. Ya, sehingga akal berada di atas. Akal kita bisa mendapatkan petunjuk ketakwaan. Ya, jadi ilham ketakwaan itu tidak didapatkan karena posisi manusia berada pada fasik. Ya, petunjuk yang Allah beri harus dilaksanakan sesuai dengan syariat yang benar. Maka kita sholat, ya, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kebencian itu mendolimi diri sendiri. Ya. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, di selawase.